Selamat pagi. Sekarang saya akan melakukan presentasi UAS Rekayasa Perangkat Lunak kelas B. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Benay Yusral Tualangi dengan NIM 2023324044. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan saya, di mana saya melakukan activity diagram melihat riwayat aktivitas. Jadi pertama, mari kita lihat diagram melihat riwayat aktivitas. Jadi, diagram ini memvisualisasikan bagaimana pengguna dapat mengakses dan meninjau log aktivitas mereka di dalam aplikasi. Seperti yang sudah terlihat, di sini ada dua swimline. Di sisi kiri adalah sisi user atau pengguna, lalu di sisi kanan adalah sisi sistem. Awal proses, di mana proses ini bermula dari start node yang berada pada bundaran di atas sebelah kiri, di mana itu di sisi user. Di sini pengguna pertama kali membuka halaman utama aplikasi. Lalu, dari halaman utama, pengguna kemudian melakukan aksi memilih menu riwayat aktivitas. Setelah itu, respon dari sistem ialah sistem mengambil alih. Begitu menu dipilih, sistem akan memproses permintaan dengan mengambil data riwayat user dari database. Setelah itu, outputnya ialah setelah data berhasil diambil, sistem kemudian menampilkan data riwayat aktivitas tersebut ke layar pengguna. Lalu akhir dari proses ialah pengguna kemudian dapat melihat dan meninjau riwayat yang disajikan. Setelah selesai, proses berakhir pada end node, di mana di bulatan sebelah kiri sisi user. Inti dari diagram ini ialah diagram ini menunjukkan alur request respon standar. User meminta data dan sistem menyajikannya. Lalu berikutnya ada activity verifikasi barang. Mana proses ini melibatkan logika validasi dan pengambilan keputusan. Dan aktor pada swimline atau user di sini bertindak sebagai admin. Jadi yang pertama adalah akses admin, di mana proses dimulai ketika admin melakukan login dan mengakses modul verifikasi barang. Setelah itu kita ngeload data, di mana sistem secara otomatis merespon dengan mengambil daftar barang yang belum terverifikasi dan menampilkan detail barang tersebut kepada admin untuk diperiksa. Lalu ada peninjauan, di mana admin kemudian melakukan peninjauan terhadap detail barang tersebut untuk memastikan kelayakan. Lalu memilih aksi verifikasi. Setelah itu ada logika percabangan, di mana ini adalah decision node. Di sinilah letak logika utama diagram ini. Pada decision node itu berbentuk bola ketupat seperti yang terlihat pada layar, di mana di sini ada dua skenario, jika ditolak dan jika diterima. Kalau ditolak, sistem akan menetapkan status barang menjadi tetap belum terverifikasi. Lalu, jika diterima, sistem akan memperbarui database dengan mengubah status barang menjadi terverifikasi. Lalu, yang terakhir ada notifikasi dan selesai, di mana jalur manapun yang dipilih akan selalu kembali pada satu alur, di mana sistem akan mengirimkan notifikasi hasil verifikasi, baik diterima atau ditolak. Terakhir, aktor menerima notifikasi tersebut dan proses pun selesai. Oke, di sini saya juga tidak cuma membuat activity diagram, tetapi saya membuat UI dari tampilan dari aplikasi tersebut. Nah, kita langsung saja. Oke, pada tampilan awal, kita bisa memilih untuk kita sudah mempunyai akun apa belum. Kalau kita belum mempunyai akun, kita bisa memencet daftar sekarang, lalu kita akan dimintai untuk memasukkan data-data diri. Seperti biasa atau umumnya, bagaimana orang mendaftar pada sebuah aplikasi. Dan jika kita sudah membeli akun, kita tinggal masuk ke dalam pilihan masuk di sini. Kita akan kembali ke halaman utama yang tadi.
Lalu di sini karena ini sebagai demo, kita memakai akun demo di mana akun sendiri mempunyai 2 jalur akses di mana kita bisa memilih sebagai admin kalau kita admin atau kita sebagai user atau pengguna biasa yang ingin menggunakan aplikasi tersebut. Di mana pertama saya akan menunjukkan masuk sebagai admin, di mana ini di bawah sini terdapat akun yang bisa kita gunakan sebagai contoh. Ini contohnya ada akun admin. Oke, pada halaman admin terdapat tampilan seperti ini, di mana di sini ada kotak-kotak yang menunjukkan aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan, serta informasi-informasi mengenai aplikasi, di mana pertama ada barang menunggu diverifikasi, terus ada jumlah pengguna aktif, permintaan tukar aktif, dan barang terverifikasi. Lalu untuk barang yang ingin diverifikasi, barang yang belum diverifikasi akan bermuncul pada halaman utama admin, di mana kita bisa memilih untuk memverifikasi barang dengan menekan setuju dan tidak memverifikasi barang dengan menekan tolak, seperti apa yang telah dijelaskan pada activity diagram tadi. Di sini terdapat informasi tentang barang, foto barang, nama barang, pengguna atau siapa yang mengupload barang tersebut, lalu tanggal, serta status. Kalau kita setuju, kita tinggal menekan setuju. Dan kalau tidak setuju, kita tinggal menekan tolak. Dan di sini pun barang yang menunggu diverifikasi berkurang menjadi 2. Tinggal 2 barang lagi yang akan diverifikasi dan barang terverifikasi bertambah 1. Di sini ada verifikasi barang seperti yang tadi sudah tertunjuk. Lalu ada manajemen kategori, di mana di sini kita bisa menambah atau mengurangi kategori-kategori barang yang bisa bermuncul pada halaman utama user atau pengguna aplikasi. Kita bisa mengedit atau menghapus kategori yang sudah kita tentukan sebelumnya, ataupun kita bisa menambah kategori baru yang ingin kita tambahkan. Lalu berikutnya ada manajemen pengguna. Dimana di sini kita melihat ada total 4 pengguna aktifnya 3 yang sedang menggunakan aplikasinya, lalu pengguna suspended atau pengguna yang melanggar ketentuan kebijakan perusahaan. Di mana di sini tercantum informasi-informasi detail mengenai pengguna-penggunanya, lalu ada email, tanggal bergabung, barang yang telah diposting atau mereka upload, dan barang yang ditukar oleh mereka. Sini juga ada tertulis status mereka, dan jikalau kita ingin melihat detail lebih, kita mempencet detail, seperti tersebut. Lalu kalau dia terdapat laporan yang kurang mengenakan dari dia, kita bisa mengsuspend akunnya agar dia tidak bisa menggunakan aplikasi lagi. Lalu di sini ada log aktivitas, di mana seperti yang sudah dijelaskan pada activity diagram, melihat riwayat aktivitas, di sini ada aktivitas dari pengguna-pengguna yang menggunakan aplikasi. Di sini terdapat waktu penggunanya, aksi yang dilakukan oleh pengguna, deskripsi dengan status, keberhasilan dari activity tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada halaman user, di mana sini saya akan memakai akun sendiri. Ini karena sebagai contoh, jadi kita bisa menggunakan akun apa saja yang walaupun belum terregister. Oke, pada halaman pengguna atau halaman user akan tertampil seperti ini pada berandanya, di mana di sini kita bisa melihat barang-barang apa saja yang tersedia atau yang sudah diupload dari orang-orang lain untuk kita tinjau, lalu apakah kita tertarik untuk melakukan transaksi atau tidak. Di atas ini terdapat kategori-kategori tadi yang telah ditentukan oleh admin. Di sini kita bisa mencari barang apa saja yang tersedia,
Seperti contohnya kita mencari buku, lalu buku yang akan keluar. Berikutnya, kita bisa memilih untuk tambah barang, di mana kita di sini diharuskan untuk mengupload barang, mengisi deskripsi-deskripsi yang ada. Lalu kita bisa memilih untuk barang ini mau didonasikan atau kita tukar dengan orang lain. Jika selesai, kita bisa menyimpan barang, lalu barang akan otomatis tercantum pada halaman dashboard ini. Kita juga bisa memilih tukar barang, di mana di sini terlihat sedang ada user yang ingin menukarkan barangnya kepada kita. Opsi kita ialah kita bisa memilih untuk menerima barang tersebut dengan berkomunikasi dengan pengguna yang menawarkan barang, atau kita bisa menolak barang tersebut. Di sini ada riwayat aktivitas, di mana ini riwayat yang telah kita lakukan sebelumnya atau user lakukan sebelumnya pada aplikasi. Lalu berikutnya ada kelola akun, mana di sini user dapat mengelola akun masing-masing, melakukan perubahan pada akun, ataupun menghapus akun serta keluar dari aplikasi. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.